Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rekan-rekan sekalian, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang telah kita bahas, yaitu tentang takdir. Takdir manusia telah ditetapkan. Sebagaimana sebelumnya kita telah sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Jadi semuanya sudah final, semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia, yaitu rezekinya, ajalnya, kemudian amalnya, ataukah dia akan menjadi penghuni surga atau dia akan menghuni neraka. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam sebuah hadis yang panjang, yang artinya yaitu ketika Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kami, di mana kita ketahui bahwa beliau adalah shadiqul masduq, orang yang benar, orang yang jujur, lagi dibenarkan, dikenal kejujurannya, diakui kejujurannya. Beliau bersabda, sesungguhnya setiap kita dikumpulkan penciptaan kita dalam perut ibu kita selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Di sini terjemah asalnya, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu bersatunya sperma dengan ovum, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu pula, yaitu selama 40 hari pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, yaitu sekira usia 4 bulan, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal. Apa itu? Bikatbi rizkihi, rizkinya dituliskan, wa ajalihi, ajalnya dituliskan, wa amalihi, amalnya dituliskan, dan atau bahkan celaka atau bahagianya. Bukan celaka dan bahagia di dunia, bukan musibah yang dia akan dapatkan di dunia, tetapi bahkan ini jauh lebih dari itu. Apakah dia akan menjadi penghuni surga ataukah dia menjadi penghuni neraka. Kemudian, maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara kalian dengan surga hanya tinggal sehasta, tetapi takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Sebaliknya, dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka dengan itu ia memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti itu.
takdir semua makhluk, yaitu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Demikian pula takdir yang berhubungan dengan manusia, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala hal yang terjadi, ini adalah takdir umum, global, ya. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentakdirkan atas setiap hambanya manusia, dituliskan secara rinci saat mereka ada di kandungan ibunya di usia 4 bulan. Tadi kita sudah bahas hadisnya. Dan sebelumnya kita juga sudah membahas secara detail tentang rizki, bahwa rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa catatan, ya, bahwa ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, diberikan kecukupan, bahkan diberikan kelebihan. Ada juga di antara mereka yang hanya diberikan pas-pasan, bahkan boleh dibilang kalau kacamata manusia dalam kondisi kurang. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang takdir ini, yaitu ajal manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ia meninggal dan kapan ia meninggal, dan tidak ada seorang pun yang dapat yang dapat mengetahui, karena ini adalah suatu hal yang termasuk ilmu gaib. Ajal ini adalah suatu hal yang tidak bisa ditolak, dan ia adalah sesuatu yang tidak dapat diakhirkan atau dikedepankan. Ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati pasti. Kapan dan di mana, karena apa, pasti bagi Allah Subhanahu wa taala sudah diketahui. Dengan apanya, kapannya, di mananya sudah ditakdirkan. Tapi bagi kita itu adalah hal yang gaib, ya. Bagi kita adalah hal yang gaib. Kemudian, dan ajal ini adalah merupakan takdir, kepastian yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas seluruh makhluknya, ya, atas seluruh makhluknya, khususnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nafas, yang memiliki jiwa, yang memiliki nyawa, yang memiliki ruh. Sedangkan yang lain tetap hancur, ya, di saat kiamat tiba. Tentang apakah itu disebut mati atau tidak, tapi yang jelas setiap hal itu akan rusak kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, dan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan ajal ini tidak dapat dipercepat, tidak pula dapat diperlambat. Apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan, ini tidak akan bisa membuat ajal seseorang, ajal kita, ajal yang orang yang kita cintai, atau ajal orang yang kita benci menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Semuanya sudah sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jam 7 ya jam 7. Ya. Enggak membuat apa yang kita berikan, obat katakan, tidak akan memperlambat ajal dia. Atau kita terlambat memberikan obat sekalipun tidak membuat kematiannya lebih cepat. Yang ada semuanya sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ikhtiar, ya. Kita ada perintah dan kita ada larangan. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita wala tulqu biaidikum ilat
tahlukah. Jangan bawa dirimu pada kebinasaan. Ya jangan makan-makan yang berbahaya. Tapi kul washrabu halalan thayyiba. Pun demikian kita juga diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar berikhtiar untuk berobat. Ya, segera membawanya ke rumah sakit, segera merawatnya dan segera memberikan obat kepadanya. Walaupun sekali lagi secara takdiri ini sama sekali tidak membuat kematiannya lebih cepat atau lebih lambat. Tapi secara ikhtiari kita punya kewajiban untuk berobat. Kita berkewajiban untuk melakukan upaya untuk menyelamatkan nyawa, untuk mempertahankan nyawa daripada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kita sebagai seorang anak ketika memiliki orang tua yang sakit, orang tua yang dalam kondisi kritis, ya apapun yang terjadi kita harus segera bawa ke rumah sakit. Apa yang kita punya kita korbankan, kita jual, kita gadaikan, kita jaminkan untuk mendapatkan biaya, kemudian membawa orang tua kita yang sakit itu, bahkan secara real bukan hanya orang tua tapi anak kita pun demikian. Kalau perlu kepala ini laku, kita jual, yang kemudian kita jadikan sebagai tebusan obat atau pengobatan daripada orang-orang yang kita cintai. Kan begitu. Ini wajib. Walaupun tadi sama sekali tidak membawa percepatan atau kelambatan daripada kematian seseorang. Tapi yang ditanya bukan masalah toh mati atau hidupnya, tetapi yang ditanya apa usaha yang sudah engkau lakukan terhadap orang ini. Kalau anak ya anak, kalau orang tua ya orang tua, kalau tetangga-tetangga, kalau saudara ya saudara, harus tetap. Dan disinilah kemudian ketika terjadi sesuatu baru kita katakan qadarullah wa masya fa'al. Tapi kita sudah melakukan ihris ala mayan fauk. Kita sudah melakukan upaya semaksimal yang kita bisa untuk mendapatkan manfaat maslahat sebesar-besarnya dan menghindari mudarat sekecil-kecilnya. Setelah terjadi sesuatu baru kita katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Dan ini juga harus diyakini. Jangan sampai nanti kita ada musibah justru terjadi keributan. Ya, karena kenapa sih dikasih ini? Kenapa sih dikasih itu? Yang terpenting usahanya sudah benar. Ya. Sudah gercep, sudah sat-set. Tapi kemudian ternyata Allah ambil juga nyawa orang yang kita cinta. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Walladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil tentang masalah takdir yang berhubungan dengan kematian, yang pertama yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa, yang berruh akan merasakan kematian. Kullu nafsin. Ini untuk segala makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jiwa. Dan tidak mungkin lebih dan kurang dari ajal masing-masing. Setiap manusia itu punya ajal yang terbatas, yang tidak mungkin seseorang melebihinya dan tidak mungkin kurang darinya. Tadi kita sudah bahas. Dalam beberapa ayat disebutkan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pembahasannya tadi sudah ya. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya barang sesaat pun. Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Jadi kematian kita ini sudah ditentukan kapan dan di mananya, nggak bisa dipercepat atau diperlambat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin
walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kedzalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ayat ini stressing pointnya dalam bahasan kita yaitu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka akan kematiannya, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Surat An-Nahl ayat 61. Ayat yang lain Allah berfirman, wa ma kana linafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ini juga memberikan motivasi buat kita, dorongan buat kita untuk tetap bertahan hidup. Jangan dikit-dikit baru sakit perut kayaknya sudah dekat waktunya. Jangan sedikit-sedikit pusing sudah dekat waktunya, segera sono berobat, begitu kan? Atau di terapi pakai koin kan juga banyak orang yang sakit perut, sakit kepala, panas, dingin ya. Terapi sederhana, koin, insya Allah juga ketika belum tiba waktunya sembuh dan akan sembuh, matinya pun masih lama. Wa makana li nafsin antamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Ini mendorong kita pula untuk berani mengambil resiko, tentunya resiko yang syar'i. Mau berangkat mana Jakarta, naik apa? Motor. Enggak bahaya tak? Enggak. Yang terpenting kita sudah memenuhi syarat, baik itu kelengkapan administratif ataupun kelengkapan keselamatan. Pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai jaket. Kalau perlu jaket kulit, pakai helm, SIM dan STNK, jangan lupa. Ya. Kemudian berangkat dan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau kemana? Pulang kampung. Rumahnya mana? Surabaya. Naik apa? Motor. Luar biasa. Situasi dan kondisi mungkin menuntut kita untuk hal tersebut. Maka bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nyatanya juga jutaan orang pulang kampung naik motor dan bolak-balik sudah puluhan tahun selamat. Wa makana li nafsin antamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Kita berdakwah banyak sekali ancaman-ancaman pembunuhan. Ya. Ingat bahwa wa makana li nafsin antamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Semuanya sudah ditentukan, bukan karena dakwah kita, bukan karena pembelaan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu pasti akan menghadiri kita, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Ya, ini memberikan kabar gembira buat kita. Kalau ayat-ayat yang lain Anda tadi terangkan seakan-akan kita tidak memiliki harapan hidup, ini merupakan dorongan agar kita tetap hidup, ya, agar kita melanjutkan tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid tsawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid tsawabal akhirati nu'tihi minha wa sanadzis syakirin. Yang terpenting kemudian selain berbicara masalah takdir, itu berbicara masalah amal. Persiapan apa yang kita sudah siapkan, yang akan kita siapkan menyongsong kematian kita. Mati pasti. Kapannya kita nggak tahu. Tapi wa may yurid tsawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang hanya mencari dunia saja, ya, mencari popularitas saja, mencari ketenaran duniawi saja, kenikmatan duniawi saja, nu'tihi minha. Dia akan diberikan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki tentunya. Wa may yurid tsawabal akhirah, dan barang siapa yang lebih mementingkan pahala akhirat,
nutihi minha, dan Allah pun akan berikan. Untuk masalah dunianya nggak akan pernah tertinggal, ya. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dunianya pasti didapat dan akhirat pun akan didapat. Tapi ketika keinginannya hanyalah dunia, dunianya mungkin dikasih, mungkin tidak, tapi akhirat jangan banyak berharap. Wa sanajzis syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nih, kematian pasti, yang terpenting bagaimana persiapan dan kesiapan kita. Tentunya banyak ya, kalau bahasa kita polisi tidur itu bahasa kerennya apa? Apa namanya Pak? Pitbam, speed bam, ya. Kita sudah dikasih itu sebenarnya speed bam itu. Polisi tidur sesuai dengan usia kita. Ketika kita masuk usia 40, kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memperbanyak doa Robbi auzi ini an askuroni matakallati alayya. Ini kita dikasih. Kemudian umur 60 diperingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak yang nggak mampu untuk melewati umur 60 tahun ya, sedikit yang sampai 70, 80, 90 itu sedikit sekali. Apalagi realita kehidupan kita saat ini, di zaman kita saat ini banyak sekali di usia muda ini juga sudah meninggalkan dunia. Yang terpenting bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya, diridhoinya, kemudian menggapai surganya. Baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda masih terkait dengan masalah takdir kematian khususnya, An Muttarrif ibni Abdillah ibni Syikhir an abihi qala, dari Muttarrif bin Abdillah bin Syikhir dari bapaknya ia berkata, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, muthila ibnu Adam wa ila jambihi tis'atun wa tis'una maniyatan in akhto'adhul manaya waqa'a fil haram. Telah diciptakan di dekat anak Adam 99 musibah sebab kematian. Jadi setiap saat ini kita diintai oleh penyebab kematian. Bukankah keselak mie pun sudah menyebabkan kematian? Keselak air minum, keselak ASI ya, itu adalah penyebab kematian. Terkadang tertusuk jarum pun itu sebagai penyebab kematian. Panas bisa menjadi penyebab kematian. Makanan yang kemudian entah, kita jangan bicara higienis, tidak higienis kalau sudah berbicara masalah perantara ajal, begitu ya. Makan tertentu higienis gak higienis, tapi nyatanya kemudian membawa kepada kematian. Apa? Terpleset membawa kematian. Lagi main berlibur ya, kemudian ternyata pulang-pulang sudah dibawa tinggal jasadnya tanpa nyawanya. Banyak yang demikian. Telah diciptakan di dekat anak Adam 99 musibah sebab kematian. Kalau kita perhatikan pola kita di jalanan saja ya, apalagi dengan tronton-tronton dengan bobot 60 ton 70 ton yang ada di jalan raya besar itu, yang setiap harinya juga memakan korban. Ini kalau kita berpikir ya kita akan duduk diam di rumah dan kemudian nggak pernah melakukan banyak ikhtiar ya. Ini 99 sebab kematian. Jika dia tidak terkena semua musibah itu, dia pasti mengalami
ketuaan. Udah sakit 99 kali tapi masih hidup. Jatuh berkali-kali kemudian bangkit dan masih hidup. Dirawat di rumah sakit bukan hanya harian tapi bulanan, tapi tetap juga masih hidup dan sehat kembali. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi pada saatnya mereka yang terlepas dari intaian sebab-sebab kematian yang berjumlah 99 sebab itu, pada akhirnya dia tidak bisa terlepas dari apa yang namanya al-haram, ketuaan. Yang sehat terus pasti tua, yang sakit terus juga tua, yang selamat terus tua. Dan setelah ketuaan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya, ajalnya pun tiba. Yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, makan apa saja, bukan hanya omnivor ya, tapi sudah karnivor ya, kalau sudah doyan segalanya. Alhamdulillah perutnya kuat dan kemudian juga nggak menyebabkan darahnya naik atau darahnya ngedrop. Apalagi melakukan banyak atraksi, demonstrasi yang kita maksud adalah demonstrasi yang berhubungan dengan keahlian dia, gitu ya. Terus diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya dia pun akan tua, rambutnya akan memutih, tulang-tulangnya akan semakin melemah, persendiannya pun akan semakin teklok, otot-ototnya pun sudah akan mengalami apa yang disebut dengan sarkopenia, yaitu penurunan massa otot secara otomatis ya. Walaupun mereka adalah bodybuilder ataupun siapapun mereka, mengecil, pada akhirnya juga teklok dan nyungsruk ke tanah bahasanya. Nah, ini baik, kandungan dari 99 dalam hadis ini memiliki maksud yang sangat banyak, bukan membatasi dengan jumlah 99 saja. Ini salah satu penjelasan dari kata 99, karena kalau 99 setiap hari kita juga sudah diintai dengan 99 bahaya ya. Baik, kemudian hadis yang terakhir berhubungan dengan masalah ajal ini, an Abi Izzah Al-Hudhali radhiyallahu anhu qala, dari Abu Izzah Al-Hudhali radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu qabda abdin bi ardin ja'alallahu biha hajatun. Jika Allah hendak mencabut nyawa seseorang di suatu negeri, di suatu tempat, di suatu wilayah, di suatu daerah, di suatu pulau, maka dia menjadikannya punya keperluan di negeri itu. Ada saja selama hidup 60 tahun ada di Indonesia, bahkan pengennya menutup mata di pangkuan pertiwi, bahasa sedikit puitisnya begitu ya. Tapi qadarullah wa masya fa'al, memang mendapatkan giliran berangkat haji atau umroh di tahun sekian. Berangkatlah, kemudian ajal datang di saat dia ada di tanah suci. Ada yang demikian. Atau selama sekian tahun, bahkan puluhan tahun hidup di Surabaya, justru pengen sembuh, pengen sehat, berangkat pindah ke Bekasi. Ternyata kematiannya ada di Bekasi. Demikian ya. Ada yang pengen menjadi memilih jadi TKI, memilih menjadi TKW, atau bahkan mungkin perjalanan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Kematian datang di antara satu pulau dengan pulau yang lain di tengah laut. Ada saja ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengambil nyawa atau
mendatangkan ajal seseorang di suatu tempat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut untuk memiliki hajat, memiliki keperluan untuk berangkat atau datang ke negeri tersebut. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang bahwa kematian itu pasti, kapannya, di mananya, sebabnya bagi kita masih gaib. Dan yang terpenting daripada kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa kita akan mati, dan ketidaktahuan kita kapan mati kita dan di mana kita dan dalam kondisi apa kita, tadi kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga di dalam surat Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Tapi wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Yang menginginkan kehidupan dunia akan Allah Subhanahu wa taala berikan, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, Allah pun akan berikan. Dan tentunya kehidupan akhirat lebih baik dan lebih banyak, ya, lebih mulia. Itulah yang kita harapkan. Sehingga mari dalam keseharian kita ingat selalu kematian. Kematian datang setiap saat. Dan ini juga salah satu sunnah, ya. Kita itu mengingat kematian. Salah satunya adalah dengan mengunjungi pemakaman, ya, dengan mengunjungi kuburan. Datang ke sana, kemudian aksiru zikro hadimil lazat, ya, di hadisnya seperti itu. Perbanyaklah untuk mengingat apa yang membuat kesenangan atau kenikmatan itu hilang. Apa itu? Al-maut, kematian. Dan lebih daripada itu, persiapkan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istakmalah, beramal dengan amal jannah, dan kita mati dengan amal jannah, dan kita memasuki jannah dengan amal-amal jannah yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat difahami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian yang khotimah atau husnul khotimah kepada kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.